Jawaban dari soal nomor 4 yaitu ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah serta hikmah-hikmahnya. Dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Untuk menentukannya ada beberapa teori. Teori yang pertama menyatakan bahwa mulahazat zaman an-nuzul disebut Makkiyah dan Madaniyah itu tergantung di mana kapan turun ayat tersebut. Disebut Makkiyah jika turun sebelum hijrah meskipun turunnya di Madinah. Disebut surat Madaniyah jika turun setelah hijrah meskipun turunnya di Mekah. Seperti surat An-Nisa disebut Al-Madaniyah, namun surat An-Nisa itu turunnya di Mekah ketika Fathul Mekah tahun ke-8 setelah Hijriah. Lalu pendapat yang kedua, mulahadzat makanin nuzul, yaitu tergantung di mana ayat tersebut diturunkan. Jika diturunkan di daerah Makkah dan sekitarnya, maka disebut sebagai ayat Makkiyah. Dan jika diturunkan di daerah Madinah dan sekitarnya, maka disebut sebagai ayat Madaniyah. Hudaybiyah, Arafah, dan Mina termasuk tempat menjadi turunnya ayat-ayat Makkiyah. Namun ini mungkin pendapat yang bisa distandarisasi, namun ada beberapa kelemahan, yaitu ada ayat-ayat yang tidak turun di Mekah maupun di Madinah, seperti surat At-Taubah ayat 42 yang turun di daerah Tabuk, dan surat Az-Zukhruf ayat 45 yang turun di Baitul Maqdis Palestina. Daerah Tabuk dan Baitul Maqdis itu kedua-duanya jauh dari Mekah maupun Madinah. Ayat yang ketiga yaitu mulahadzat mukhatab fin nuzul, yaitu tergantung pada siapa yang menjadi subjek dibicarakannya dalam ayat tersebut. Jika yang dibicarakannya adalah orang-orang, jika bentuknya nida atau khitab, jika ya ayyuhalladzina amanu berarti Madaniyah, jika ya ayyuhan nasu ayyuhal kafirun atau ya bani adam berarti ayat tersebut Makkiyah. Namun ada ayat Makkiyah, ayat Madaniyah memakai ayuhan nasu seperti surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Lalu ada sebaliknya, yaitu surat Makkiyah yang memakai nida atau khitabnya Madaniyah seperti surat Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lalu yang ketiga, yang keempat, pendapat bahwa mulahadzat at-tadammun fi surah, tergantung kandungan apa yang di dalamnya. Jika menceritakan kisah umat-umat terdahulu, berarti itu adalah Makkiyah. Jika menceritakan tentang hudud, berarti itu adalah Madaniyah. Namun hal ini sulit dijadikan patokan karena perlu kerja keras yang sangat untuk mendalaminya dan tidak praktis dianggapnya. Metode ini dianggap tidak praktis. Lalu metode untuk Makkiyah dan Madaniyah sendiri ada teori tersebut tidak praktis. Untuk metode Makkiyah dan Madaniyah sendiri ada dua, yaitu manhaj as-simai an-naqli, yaitu periwayatan langsung dari sahabat yang menyaksikan turunnya ayat Al-Quran dan para tabi'in yang mendapatkan informasi dari para sahabat. Lalu ada manhaj al-qiyasi al-ijtihadi, yaitu ketika suatu ayat tidak ada riwayat sahih dari sahabat atau dari tabi'in, tidak ditemukan kapan diturunkannya ayat atau di mana diturunkannya ayat, maka ketika tidak diketahui dua hal tersebut, maka dilakukan manhaj qiyasi al-ijtihadi melalui 4 teori yang tadi, yaitu mulahadzat waqtan nuzul, mulahadzat makanan nuzul, mulahadzat mukhatab fin nuzul, mulahadzat tadammun fi surat. Lalu lalu ciri-ciri dari surat Makkiyah itu biasanya terdapat ayat sajdah, ada lafaz qala, ayatnya itu mengandung tentang
beribadah kepada Allah, risalah kenabian, mengesahkan Allah, kemudian surga neraka, hari kiamat, ayat-ayat kauniyah, pembuktian rasional, menceritakan bagaimana kelakuan orang musyrikin, lalu membentuk akhlak yang baik dan menolak dengan keras akhlak-akhlak musyrikin. Dan biasanya ayatnya pendek-pendek, disertai dengan sumpah, dan isinya biasanya kisah orang terdahulu kecuali surat Al-Baqarah, lalu diawali dengan muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, atau hamim kecuali surat Ali Imran dan Al-Baqarah. Ada juga kisah Nabi Adam dan iblis kecuali surat Al-Baqarah. Sebab juga ada Adam dan Nabi Adam dan iblis, tapi termasuk Al-Madaniyah. Sedangkan ciri surat Al-Madaniyah itu adalah biasanya berisi hudud, hukum pidana seperti perampokan, perzinahan, kemurtadan, lalu pembunuhan dan sebagainya, lalu hukum-hukum faraid, dawil arham, dawil asobah, memberi izin jihad fisabilillah dan bagaimana ketentuan jihad fisabilillah, kemudian hukum munakahat seperti nikah, talak dan hadonah, lalu kemudian hukum muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, lalu gadai dan sebagainya. Lalu dialog dengan ahli kitab, diceritakan bagaimana orang-orang munafikin, bagaimana tipu dayanya, bagaimana bahaya, bagaimana sifat-sifatnya. Setelah itu surat-surat Madaniyah itu berisi tentang ketatanegaraan dan kemasyarakatan seperti kepemimpinan, pergaulan, permusyawaratan dan sebagainya. Dan biasanya ayatnya panjang-panjang karena diturunkannya ke ahli Madinah yang belum cakap segi pengetahuan, jadi diperlukan penjelasan yang panjang. Hikmah dari Makkiyah dan Madaniyah sendiri yaitu pertama untuk mengetahui mana ayat nasikh dan ayat mansukh, karena tahu di mana dan kapan ayat tersebut turun. Lalu kedua adalah mengetahui bagaimana gaya bahasa penyampaian dakwah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berbeda pola bahasanya kepada mukminin, kepada ahli kitab, kepada musyrikin dan kepada munafikin, sesuai dengan bagaimana cara mereka berpikir, kondisi mereka, kejiwaan mereka dan perasaan mereka. Lalu sebagai tarikh at-tasyri', sejarah bagaimana disyariatkannya hukum Islam, Makkiyah dan Madaniyah juga mencerminkan bahwa pada waktu itu umat muslim sangat bersemangat dalam mengkaji Al-Quran, tidak hanya dihafal tapi mereka bahkan meneliti kapan dan di mana Al-Quran itu turun. Tentu saja Makkiyah dan Madaniyah juga untuk membantu dalam menafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran dan juga untuk menghafal Al-Quran dan mengetahui bagaimana proses tahapan dakwah di Mekah dan Madinah dan bagaimana orang-orang Mekah dan Madinah perbedaannya dalam periode penurunan Al-Quran dan bagaimana perbedaan sikap mereka dalam menyikapi dakwah Rasulullah dan juga penurunan ayat Al-Quran.